Nextnya kita akan membahas tentang Manchester United yang secara mengejutkan perlahan namun pasti 5 matches di Premier League unbeaten. Walaupun dalam dalam 2 laga terakhir kehilangan keunggulan yang membuat mereka akhirnya harus puas bermain imbang terjadi menghadapi Nottingham Forest dan juga Tottenham Hotspur. Tapi bagi penggemar Manchester United pun, ketika melihat 5 fixtures ini, kalau bisa meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang, ini tak terfikirkan sebelumnya bahwa United bisa dalam kondisi dan posisi seperti ini, bahkan di table di atas dari Liverpool saat ini. Ya, Liverpool yang jelek berarti dong. Ada di bawah MU gitu. MU bagus juga lah. Apa? MU bagus juga lah. Iyalah. Menang. Iya. The way mereka menangnya kan masih gua kayak gimana ya Ya, gitu. apa yang yang masih lo membuat berpikir bahwa United belum dalam Convincing. keadaan di mana convincing, consistent, dan lo bisa yakin bahwa tim ini bisa challenge untuk mungkin ke top 4. Bahkan gue bilang kemarin kalau challenge untuk top 4, gue rasa bisa. Karena XG mereka di atas gol. Terus juga mereka kalau punya peluang bisa mereka selesaikan. Itu yang gue lihat dalam beberapa pekan terakhir. Tidak di dalam laga lawan Tottenham kemarin. Ini gue rasa MU kebawa mediokernya Tottenham. Lu main di kandang Tottenham kok jadi ikut-ikutan mediocre lu mainnya. Gue rasa lu tim dalam beberapa pekan terakhir cukup sedikit membaik. Nah, baru gue ngomongin, lihat golnya di atas XG-nya. Berarti mereka rely sama ketajaman lini depan dan juga finishing mereka. Baru gue bilang XG-nya, nah ini tuh terbukti. Ya Tottenham juga demikian, mereka mengandalkan bagusnya Matistel, bagusnya Richarlison. Kalau secara skemanya, gue bilang 2 tim ini Sama. Tadi Barcelona juga XG-nya. Sorry to say. Golnya lebih banyak dari XG juga. Tadi Apa? Barcelona tadi juga golnya lebih banyak dari XG-nya. jadi sama kurang oke-nya ya enggak lah. Kalau Barcelona lebih bagus lah setupnya. Enggak sama kayak 2 tim ini, jangan disamain. Cuman yang gue pengen fokus adalah mereka bisa keluar dari tekanan kandang Tottenham dan berhasil seri. Di menit-menit akhir juga ini buat gue mental. Kita udah pernah bahas soal mentalnya. Tapi siapa yang nggak bisa mendapatkan poin di kandang Tottenham saat ini karena dia the worst team di home dengan hanya 1 kemenangan menghadapi Burnley dan sisanya terus saja struggle. Dan lo lihat nggak sih kalian berdua bahwa Thomas Frank mungkin dalam situasi masih kebingungan karena di Brentford approach-nya seperti ini bisa sukses gitu kan. Tapi kalau sebagai pelatih dari Tottenham, tentunya penonton juga ingin Tottenham punya swagger, punya penampilan yang lebih attacking. Tapi Thomas Frank bukanlah tipikal mungkin manajer seperti itu. Ya, sebelum gue jawab itu, jadi bahwa makanya itu yang selalu gue hindari bahwa ya di kandang mereka selalu jelek. Sepak bola itu perform of the day. Sepak bola itu perform of the day. Mereka mungkin dalam 3 laga beruntun jelek, tiba-tiba lu menghadapi tim sebesar MU, lu bisa main sebegitu bagusnya, mungkin itu juga. Dan MU juga mungkin lagi bagus, menghadapi Tottenham tiba-tiba jadi jelek gitu. Itu mungkin banget. Liverpool pun demikian, lawan Aston Villa bagus, lawan Madrid bagus, lawan City kayak gimana gitu kan. Jadi tetap perform of the day. Dan kemarin yang gue bilang kualitas belum ada di MU, tapi mentalitas. Lu bermain di kandang lawan, berarti ini kayak Sunderland nih. Menit-menit akhir, di saat lawan tadinya udah mau menang, Richarlison juga menit-menit akhir kan, golnya kan 90 plus, dia buka baju, kartu kuning. Mengulangi kesalahan. Itu dia, menghadapi dipikir bakal menang. Liverpool ya? Iya, dipikir bakal menang, tapi mentalitas gitu loh. MU benar-benar menunjukkan mentalitas. Ini udah pernah gue bahas juga bahwa kualitas belum ada, tapi mentalitas di MU itu ada dan ditunjukkan. Tapi lo acknowledge berarti United sudah mulai ada perubahan dari segi tadi mentality, yes. Bagaimana mereka approach bola laga sekarang bisa setidaknya meraih 1 poin dari laga tandang yang sulit gitu kan, Forest kemudian juga Spurs. Jadi lo sudah mulai bisa acknowledge bahwa United sudah membaik dari segi mentality, yes. Approach mereka juga. Kalau mentality kan kita udah bahas minggu lalu bahwa MU kalau secara mentalitas bagus. Quality yang gue belum lihat gitu. Bagaimana lu punya fullback, lihat Mazraoui kemarin kurang jelek apa dia main? Artinya bahwa padahal materinya kan bagus nih orang gitu. Terus juga lagi-lagi yang konsisten cuman Mbeumo, Bruno, ya kan? Casemiro. Dan lagi-lagi yang konsisten itu lagi gitu. Lemans kemarin lihat menit awal passing ke belakang jadi corner. Konsentrasi di belakang juga hilang. Artinya bahwa kalau kualitas belum ada di MU, tapi mentalitas mereka benar-benar ditunjukkan karena emang materi pemainnya pemain bagus-bagus semua gitu loh. Rata-rata pemain bagus, cuman entah kenapa diramu menjadi tim yang nggak tahu cara main. Tapi kalau mentalitas nggak tahu cara main. Iyalah. Loh, sekarang gue nanya, skemanya apa MU? Mr. Sabto bisa menjawab Counter attack lagi. Tidak tahu cara main ya? Tidak tahu cara main. Mau main seperti apa? Enggak lah. Gua agak terkejut. Justru para pemain baru tahu cara bermain seperti Baru apa. tahu. Ya kan gue bilang emang ini butuh kan waktu. Gradually, Iya, sudah mulai gradually. Mulai, oke.
gradually membaik, gradually mentality akan kebentuk kalau sistem lo sudah jelas dan lo sudah mulai reaping the rewards dari hasil-hasil itu. Ketika gue bicarakan XG mereka tinggi, shot on targetnya mereka paling tinggi juga di XG Premier mereka League 0, Mas. di musim ini. Sepanjang musim ini XG mereka tuh termasuk yang paling tinggi. Cuman kan gue bilang nggak sinkron antara XG dan juga golnya. Yeah. By the time itu sinkron, they'll win matches. Gue bilang itu seperti itu. Mereka tinggal nunggu gol-gol itu lahir. How they start the game itu sudah sangat sangat bagus. Dari musim lalu begitu. Enggak lah. MU Enggak, pasti Mas enggak, 10 menit enggak. awal pasti Enggak. bagus MU. Musim lalu mereka the way they play para pemain belum tahu. Tapi 10 menit awal pasti Musim bagus. ini gue udah bilang gradually udah mulai kelihatan. Tunggu aja sampai para pemain udah paham dengan apa yang dimaui dan pemain-pemainnya sudah posisinya sudah tepat. Naruh show di situ ternyata big improvement. Menjadi pilihan yang sangat tepat. Mematenkan Amad Diallo di posisi itu, lalu secara bergantian Cunha, Mbeumo dan juga si Mount kadang-kadang dimainin di posisi itu, dan juga Casemiro dan Bruno udah semakin paten posisinya. Tinggal kirinya aja lah. Itu rotasi antara mau Dalot kayak mau Dorgu kayak mau Mazraoui kayak ditaruh di situ, itu pasti akan dirotate. Tapi the backbone of the team dengan masuknya Lemans juga ngebantu karena mereka balik lagi punya shotstopper. Itu yang dibutuhkan MU saat ini. Bukan kiper yang bisa build up, tapi kiper yang bisa menghalau tembakan-tembakan. Dan kebukti berapa kali ditembak, yang mungkin biasanya itu menjadi gol, kali ini enggak. Dia start dan mentality ngebangunnya dari situ. Starting the game selalu bikin havoc, bikin kesulitan di lini pertahanan lawan. Tapi kan awal-awal musim jarang bisa mencetak gol di. Makanya gue bilang, tinggal tunggu klopnya antara XG dan kapan juga tuh, Mas? golnya. Ya ini kan udah bisa menang-menang, gimana sih, Di? Iya, seri. Ya akhirnya kan ini seri, tapi kan balik lagi ketika lo sudah bisa mencetak 2 gol, at least lo cetak 2 gol. Lo cetak 2 gol di pertandingan sebelumnya juga cetak 2 gol. Mentality ketika lo abis unggul, lo disalib. Kita bilang di sini, ketika itu musim lalu lo udah pasti kalah 5-1, lo kalah 4-1. Tapi dia bisa balikin lagi menjadi 2-2. Pertandingan kemarin pun seperti itu. Dengan situasi yang kepepet, udah additional time menuju akhir, lo masih bisa nyamain. Itu kan bukan karakter United. Mungkin di sepanjang musim lalu cuma 2 kali lah lo bisa bikin itu, di mana si waktu itu si siapa ya? McTominay ya, yang waktu itu bisa bikin 2 gol waktu lawan Brentford kalau nggak salah. Terus siapa lagi lah pemain-pemain belakang, si Maguire pernah bikin gol di menit-menit terakhir. Tapi sekarang secara konsisten dalam 2 laga terakhir lo masih bisa mencoba untuk bisa memenangi pertandingan ini nih, walaupun lo udah mulai ketinggalan. Di laga sebelumnya 2-2, kalau tendangan si Amad Diallo gol itu, mereka bisa menang tuh kan 3-2 di pertandingan sebelum ini. Kemarin ya pikirnya udah kalah di posisi 2-1, tapi akhirnya mentality itu masih nunjukin. Jadi yang ingin gue bilang adalah ketika sistem lo sudah berjalan, ketika lo memulai laganya sudah benar, mindset lo sudah tahu, lo play with the purpose. Ini kan yang selama ini United nggak ada di musim lalu. Tapi di musim ini, from game 1, gue bilang mereka udah ada purpose-nya seperti apa. Ya Arsenal kan kesulitan kan ketika lawan United. End up-nya menang, betul menang. Tapi kan itu belum klop, gue bilang. Antara permainan dan juga hasil akhirnya. Sudah mulai menuju ke situ. Cuman ya masih ada kritik-kritik terhadap Amorim. Terutama in-game management. Perubahan pemain yang nggak perlu. Yang udah pasti dalam beberapa game itu akan membuat ketidakstabilan. Lo narik Casemiro, lo masukin Ugarte. Lo nggak seimbang. Ini yang justru memunculkan petaka kan buat United. Tapi itu masih diulang. Jadi masih ada beberapa lubang yang bisa dimanfaatkan oleh lawan dan juga decision making dari Amorim itu sendiri. Tapi the way they play, the mentality, ya United pelan-pelan sudah jauh naik dibandingkan musim lalu dan juga awal-awal musim ini. Ya, mulai ada perbaikan dari aksi Manchester United dengan results juga dengan unbeaten di 5 laga. Tapi yang akan memusingkan adalah Piala Afrika. Dengan Amad Diallo, dengan Mbeumo ya sepertinya akan sangat mepet banget untuk diberangkatkan karena masih ada beberapa laga krusial untuk United dan juga cederanya Šeško yang sepertinya lebih serius dari apa yang diperkirakan. Dan lo ngelihatnya dengan sama dengan Arsenal juga ada masalah di lini serang. Kalau Šeško memang harus absen cukup lama, apakah akan United bisa bergerak di window nanti di transfer window musim dingin untuk bisa mencari lagi pemain depan untuk menggantikan mungkin Šeško yang cedera cukup serius? Iya, kalau di compare sama Arsenal jelas gemuknya beda ya. Arsenal lebih gemuk dibandingkan United. Mereka lebih terbatas lah pilihan mereka di bench, apalagi untuk penyerang. Di luar Šeško mungkin yang dari Arsenal itu juga siapa? Obi siapa itu. Tapi
dengan kemarin sebenarnya kalau tadi Mas Ali bilang mematenkan posisinya Amad Diallo, kemarin Amad Diallo nggak main di winger kanan, dia di 2 number 10 justru di kiri. Mbemo di kanan, Kunya di depan gitu. Artinya mencoba tempat baru nih buat Amad Diallo. Ya buat gua sih musim lalu juga sering dimainin di situ. iya berarti Cuman ya, kan lebih menonjol di sisi kanan. di sisi kanan justru yang dia lebih berasanya gitu, dan kemarin Mazraoui nggak banget. Cuman emang ini hal yang harus dilakukan oleh Amorim karena emang terbatas sekali pilihan mereka di depan gitu. Mau nggak mau harus gantian sama Mason Mount, kadang juga Bruno yang maju ke depan juga. Karena emang sangat amat terbatas, dan ini tentu gua rasa ditambah dengan nanti ada AFCON memaksa MU harus masuk ke bursa transfer gitu. Kalaupun emang nggak bisa beli ya loan, mau nggak mau, karena lu nggak bisa rely on pemain yang sekarang ada ini. Di luar tanpa adanya AFCON dan cedera, gua rasa emang MU akan aktif di bursa transfer musim dingin untuk menambah tenaga gitu, karena emang kelihatan mereka butuh tambahan tenaga lagi di luar transfer mereka yang udah cukup masif di 3 pemain depan itu. Iya, dan memang menjadi satu tantangan untuk bergerak mencari pemain pengganti mungkin di lini serang dari United dengan absennya Šeško yang mengalami cedera yang cukup serius. Tapi tentunya bagi para penggemar United setelah break internasional akan ada harapan lagi bahwa Manchester United akan terus tampil membaik, dan bila saja 2 hasil imbang kemarin sebenarnya bisa diubah menjadi kemenangan, maka United akan dalam posisi yang lebih sensasional lagi, mendekat dengan para tim di papan atas seperti Arsenal dan juga Man City.